Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Orakel Kuno. Kami menyingkap lembaran emas sejarah Islam dari wahyu di gurun hingga lahirnya imperium ilmu pengetahuan. Bagaimana para ulama, pahlawan, dan ilmuwan muslim meletakkan dasar bagi sains, filsafat, dan seni modern. Ini bukan sekadar masa lalu, tapi perjalanan untuk memahami akar kecemerlangan. Jika Anda siap menghargai warisan dan menemukan kembali identitas, subscribe sekarang. Mari kita bedah hikmah peradaban Islam yang luar biasa ini. Misteri tirani Firaun. Kisah Raja Firaun adalah narasi yang mengerikan, sekaligus menjadi bukti nyata kebesaran hukuman Tuhan atas kesombongan yang melampaui batas. Ia adalah penguasa Mesir kuno yang tanpa gentar mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan tertinggi, bahkan memerintahkan Bani Israel untuk menyembahnya. Kesombongan ini menjadi inti dari kejahatan terbesar yang pernah disaksikan sejarah peradaban. Yang lebih misterius lagi, tubuh Firaun tetap utuh selama lebih dari 3.000 tahun. Sebuah fenomena yang masih dapat kita saksikan hingga hari ini menjadikannya peringatan abadi. Dalam riwayat, kekuatannya luar biasa, disebutkan mampu menyantap seekor unta muda dalam sehari dan jarang sekali jatuh sakit, meskipun kekuatan fisik ini hanya menjadi racun bagi jiwanya. Firaun dikenal sebagai penguasa paling kejam, seorang raja terkutuk yang menentang langsung kehendak Allah dan Nabi Musa. Dialah penjahat terbesar sepanjang sejarah peradaban. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana mungkin Nabi Musa, yang hanya seorang rakyat biasa dari kaum tertindas, mampu menaklukkan dan menghancurkan Firaun, sang penguasa tirani dengan kekuasaan mutlak? Jawabannya terletak pada iman, kesabaran, dan pertolongan dari Sang Pencipta yang kelak akan menghancurkan Firaun, seorang raja yang menentang Allah. Kisah ini adalah pelajaran abadi tentang bagaimana kebenaran dapat menumbangkan kezaliman yang paling berkuasa. Mesir kuno. Kekayaan, penindasan, dan kesombongan Firaun adalah sosok yang paling sering disebutkan dalam Al-Quran selain iblis. Dengan namanya muncul sebanyak 74 kali. Ia adalah simbol penindasan, keangkuhan, dan penguasa yang mabuk kekuasaan. Ia berkuasa penuh atas Mesir, didukung oleh para pengikut setia dan para pekerja yang sepenuhnya tunduk pada setiap perintahnya. Namun, seiring bertambahnya kekuatan Nabi Musa, Firaun justru semakin keras menggenggam tahtanya. Ia memaksakan setiap keputusan tanpa perlawanan, hingga kesombongannya membumbung tinggi. Dalam tradisi Mesir kuno, sang penguasa dianggap sebagai dewa. Lambat laun, Firaun sendiri mulai meyakini ilusi ini. Ia merasa dirinya adalah pencipta, penguasa tunggal atas kehidupan dan kematian. Ia hidup dalam kemegahan, menindas rakyatnya dan mabuk kekuasaan. Tetapi ia lupa bahwa hukuman Allah sudah dekat, sebuah akhir yang kelak menjadi peringatan abadi bagi seluruh umat manusia. Mesir adalah negeri yang menyimpan pelajaran abadi, makmur berkat sungai Nil yang mengalir panjang dan megah, menjadi nadi kehidupan kerajaan. Airnya yang tak pernah kering memperkaya tanah dengan mineral, menyulap gurun tandus menjadi lahan subur penuh hasil pertanian. Kemakmuran pun tumbuh melalui pertanian, peternakan, hingga perdagangan maritim. Namun, di balik kemegahan istana Firaun ada harga mahal yang harus dibayar. Ribuan rakyat, terutama Bani Israel, dijadikan budak. Mereka bekerja siang dan malam, bercocok tanam, mengangkut batu, hingga membangun monumen raksasa. Kemewahan raja lahir dari keringat rakyat jelata, sebuah kontras yang kelak menjadi saksi sejarah besar. Pada satu masa, Nabi Yusuf alaihi salam dipercaya sebagai wazir di Mesir, dan di tangannya negeri itu mengenal tauhid, mengenal Allah yang Esa. Namun, setelah beliau wafat, cahaya itu perlahan meredup. Mesir kembali ke jalan lama, menyembah berhala sebagai bentuk dendam dan penolakan terhadap ajaran yang pernah ditegakkan. Bani Israel, umat yang dahulu dimuliakan, kini berubah nasib. Mereka dijadikan budak, hidup dalam penindasan dan kerja paksa. Dalam lingkaran kekuasaan Firaun, ia memiliki penasihat yang membantunya memerintah kerajaan. Di antaranya adalah Qarun,
yang terjerat oleh harta dan kesombongan, serta Haman, yang tak segan menempuh jalan salah demi kepentingan dirinya. Mimpi, dekret pembantaian, dan kelahiran Musa kejahatan Fir'aun kian nyata ketika jumlah laki-laki dari Bani Israel bertambah cepat. Fir'aun merasa terancam, ia membayangkan suatu hari bila perang meletus, bangsa Israel yang tertindas itu bisa bangkit melawan. Ketakutannya memuncak setelah ia mendapat mimpi yang mencekam, yang mengguncang tidurnya. Menurut riwayat dari Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud, Fir'aun melihat kobaran api dari arah tanah Kudus yang menjalar ganas, melahap segala sesuatu, kecuali kaum Bani Israel. Terbangun dengan kegelisahan, ia segera memanggil para penafsir mimpi, peramal, dan ahli sihir istana. Mereka menafsirkan bahwa akan lahir seorang anak dari Bani Israel yang kelak menjadi sebab kehancuran tahtanya. Ketakutan berubah menjadi paranoia yang membutakan. Dari sinilah lahir keputusan paling kejam dalam sejarahnya. Setiap bayi laki-laki dari Bani Israel harus dibantai. Sebuah eksekusi massal tanpa belas kasih. Di tengah ancaman maut ini, lahirlah Nabi Musa alaihi salam, keturunan Nabi Yakub. Ayahnya bernama Imran, dan kelak saudaranya dikenal sebagai Nabi Harun. Sejak pertama kali melihat dunia, cahaya terpancar dari wajah bayi itu, sebuah tanda keberkahan yang membuat bidan yang menolongnya tertegun. Musa adalah nabi yang paling sering disebut dalam Al-Quran, muncul secara eksplisit sebanyak 136 kali, tersebar di 30 surah. Tetapi, sejak hari kelahirannya, ancaman maut sudah menunggu. Pasukan Fir'aun bergerak melaksanakan perintah kejam. Setiap bayi laki-laki Bani Israel harus dibunuh. Di tengah ketakutan itu, Yokbed, ibunda Nabi Musa, berdoa dengan air mata tak berdaya kecuali hanya berserah penuh kepada Allah. Saat itulah wahyu menenangkan hatinya. Susuilah dia, dan bila engkau khawatir terhadapnya, hanyutkanlah dia ke sungai. Jangan takut, jangan bersedih. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah satu dari rasul-rasul kami. Qasid Al-Qasas 7. Dengan iman yang kokoh, ia menyusui bayinya untuk terakhir kali. Lalu, dengan tangan gemetar namun hati yang pasrah, ia meletakkannya dalam sebuah peti kecil di tepi sungai Nil. Dari sanalah dimulai takdir agung seorang bayi yang hanyut, yang kelak akan mengguncang kerajaan terbesar pada masanya. Sang Nabi tumbuh di istana tirani. Saudari Musa alaihissalam diam-diam mengikuti buayan yang terapung di sungai Nil, membiarkannya hanyut dengan arus yang tenang. Buayan kecil itu akhirnya sampai di depan istana Fir'aun. Di sanalah ia diperhatikan oleh Asia, istri Fir'aun, seorang wanita yang beriman teguh, yang menanggung penderitaan di bawah tirani suaminya, dan termasuk salah satu dari 4 wanita paling mulia di surga. Ketika Asia membuka penutup buayan, matanya terpaku pada seorang bayi gagah dengan wajah bercahaya. Hatinya dipenuhi ketenangan dan kasih sayang seakan ada ikatan yang dalam antara bayi itu dan jiwanya. Dengan kebijaksanaan dan akhlak mulia, ia segera menemui suaminya dan berkata bahwa ia menyayangi bayi itu dan memintanya untuk tidak menyakitinya. Al-Quran telah menegaskan momen ini. Istri Fir'aun berkata kepadanya, "Anak ini adalah penyejuk hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia memberi manfaat bagi kita atau kita mengambilnya sebagai anak." Mereka tidak menyadari bahwa anak itulah Musa yang kelak menjadi sebab kebinasaan mereka. QS Al-Qasas 9. Dengan izin Allah, Fir'aun tetap tenang dan segera menyetujui. Musa alaihi salam mulai tumbuh di istana, meskipun berada di tengah kerajaan yang memerintahkan pembunuhan bayi laki-laki. Seiring berjalannya waktu, masalah baru pun muncul. Bayi itu menolak disusui pengasuh yang lain. Saudari Musa yang setia mengikuti segera turun tangan. Ia berkata kepada para pengawal, "Aku mengenal seorang wanita yang mungkin dapat menyusuinya." Tanpa mengetahui identitasnya, bayi itu akhirnya disusui oleh ibu kandungnya sendiri. Sementara saudari Musa mengawasi tetap dari jauh. Istri Firaun, Asia, bersukacita karena bayi itu akhirnya menerima pengasuhan yang tepat.
Semua peristiwa ini menunjukkan rencana Allah yang sempurna. Bayi yang ditakdirkan menjadi nabi besar selamat dari ancaman terbesar dan berada di tempat yang secara takdir akan membentuk perjalanan mulia dalam sejarah. Musa alaihissalam tumbuh di istana Fir'aun, diasuh oleh ibu kandungnya sendiri tanpa diketahui siapapun. Namun, menteri Fir'aun, Haman, mulai merasa curiga. Apakah anak ini benar-benar milikmu? Ia menolak disusui dari wanita lain selain dirimu. Dengan kecerdikan dan ketenangan, ibu Musa menjawab, "Entah mengapa semua anak mencintaiku, dan aku pun mencintai mereka." Jawaban ini meyakinkan Haman, hingga ia diberi gaji dan emas untuk menyusui bayi itu. Allah menggambarkan momen ini dalam Al-Quran. Sesungguhnya, hampir saja ia akan mengungkapkan rahasia itu, seandainya kami tidak menguatkan hati ibunya agar dia termasuk orang-orang yang beriman. Qis Al-Qasas 10. Suatu ketika terjadi peristiwa luar biasa. Ketika Firaun memegang bayi Musa di pelukannya, tanpa diduga Musa mencubit jenggot Firaun dan menamparnya. Firaun terkejut dan ketakutan. "Inilah musuh yang kucari," teriaknya. Asia segera turun tangan dan berkata, "Dia hanya seorang anak. Jika ingin mengujinya, letakkan 1 mangkuk perhiasan dan 1 mangkuk bara api di depannya. Jika ia memilih perhiasan, berarti ia cerdas. Jika ia memilih api, ia hanyalah bayi biasa." Firaun setuju. 2 mangkuk diletakkan di depan Musa. Dengan petunjuk Jibril alaihi salam, Musa mengambil bara api dan memasukkannya ke mulutnya. Lidahnya sedikit terbakar, meninggalkan bekas yang menimbulkan gangguan dalam berbicara. Menyaksikan kejadian itu, Firaun meyakini Musa hanyalah bayi biasa dan membiarkannya. Pelarian dari Mesir. Firaun adalah tiran yang kejam. Kekuasaan mutlak menguasai administrasi, hukum, militer, dan agama. Penguasa yang kebengisannya melampaui nalar manusia. Hukumannya brutal. Ia menancapkan tubuh orang di tiang, memotong mereka menjadi 2, dan membinasakan siapa saja yang berani menentang. Dikatakan Fir'aun hidup begitu lama, tahun demi tahun berlalu seakan hanya hitungan hari. Ia mampu menyantap makanan dalam jumlah besar, dan tubuhnya seakan tak menua. Semua keistimewaan fisiknya membuatnya semakin congkak hingga ia merasa dirinya benar-benar berbeda dari manusia biasa. Fir'aun digambarkan sombong, angkuh, dan menentang kebenaran. Di balik tirani Firaun, Allah sedang menenun takdir. Musa tumbuh di istana, dikelilingi kemewahan, namun hatinya tetap terjaga. Sejak bayi, ia kembali ke pangkuan ibunya yang diizinkan menyusuinya. Dari ibunya, ia belajar iman dan mengenal Rabb yang Maha Esa. Itulah yang menjaga hatinya tetap lurus meski ia besar di tengah istana yang penuh dengan kesombongan dan kekafiran. Musa tumbuh lembut, penuh kasih sayang, namun keberanian dalam dirinya sudah menonjol. Saat remaja, ia tampil gagah, fisiknya kokoh, akalnya tajam, dan hatinya teguh. Gemerlap istana tak membuatnya tinggi hati. Hatinya lebih dekat pada rakyat jelata. Ia mendengar keluh kesah mereka dan ia pun menyaksikan penindasan atas Bani Israel, kaum yang kelak mengikutinya. Musa dikenal jujur, adil, dan pemberani. Ia tak segan menolong yang tertindas, meski itu berarti menantang kekuasaan Fir'aun yang membesarkannya. Tekad untuk melawan kezaliman mulai tumbuh. Suatu hari di jalanan kota, ia melihat seorang lelaki Bani Israel dipukul oleh seorang Kipti dari kaum Mesir, pengikut Fir'aun. Lelaki itu meminta pertolongan, Musa pun turun tangan. Dengan 1 pukulan ia robohkan lawan, namun pukulan itu ternyata merenggut nyawa. Musa terkejut, hatinya penuh penyesalan. Ia tak bermaksud membunuh, hanya melindungi. Dalam kegundahan itu Musa pun berbisik, "Ya Rabb, ampunilah aku. Sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri." Dan Allah pun mengampuninya. Keesokan harinya, Musa kembali mendapati orang yang kemarin ia tolong terlibat pertengkaran. Musa pun menegurnya, "Kamu benar-benar orang yang suka membuat masalah." Saat Musa melangkah untuk melerai, lawannya berteriak, "Hai Musa,
Apakah kamu hendak membunuhku seperti orang yang kau bunuh kemarin? Engkau ingin menjadi tiran di negeri ini, bukan pembawa kedamaian." Berita itu pun menyebar. Seorang lelaki dari keluarga Fir'aun yang beriman diam-diam mendekati Musa dan berbisik, "Para pembesar sedang berunding untuk membunuhmu. Pergilah segera demi keselamatanmu. Aku termasuk orang yang menasihatimu." Dengan hati berdebar, Musa pun melarikan diri dari kota sambil berdoa, "Ya Rabbku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim." Inilah momen sejati tawakal ketika Musa mengambil langkah bijak untuk menyelamatkan diri, namun menyerahkan sepenuhnya hasil akhirnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Visi, panggilan kenabian dan dialog di hadapan tirani. Saat Bani Israel terus merintih di bawah belenggu perbudakan, datanglah panggilan dari Rabb semesta alam kepada Musa. "Pergilah Musa, datangi kaum yang zalim, Fir'aun dan bala tentaranya. Katakan pada mereka, berhentilah dari penindasan." Musa menunduk, dadanya bergetar. "Ya Rabbku, aku takut mereka mendustakanku. Lidahku berat, dadaku terasa sempit. Utuslah Harun, saudaraku, bersamaku. Bukankah aku masih dicari karena peristiwa itu? Aku khawatir mereka akan membunuhku." Dan Allah menenangkan hambanya dengan firman yang menyejukkan, "Jangan takut, Musa. Aku bersama kalian berdua. Aku mendengar, aku melihat. Pergilah temui Fir'aun, katakan padanya, kami adalah utusan Rabb semesta alam. Biarkanlah Bani Israel pergi bersama kami." Akhirnya Nabi Musa pun berangkat dengan tenang, ditemani saudara Musa, Harun alaihi salam. Bersama, mereka menemui Fir'aun. Saat Musa tampil di hadapannya, Firaun menatap dengan nada mengejek, "Siapakah kamu, Musa?" Di hadapan istana megah, Firaun menatap Musa alaihi salam dengan penuh ejekan. Mengungkit masa lalu dengan nada sinis, "Bukankah kami yang membesarkanmu sejak kecil? Bukankah engkau hidup di tengah kami bertahun-tahun? Lalu kau membunuh seorang pria, Musa. Betapa tak tahu terima kasihnya dirimu." Musa menjawab dengan tenang namun penuh keyakinan, "Benar, aku melakukannya tanpa sengaja. Aku tidak menyadari akibat perbuatanku. Saat aku takut, aku pun melarikan diri. Tetapi Rabbku menganugerahkan hikmah kepadaku dan menjadikanku salah seorang rasulnya. Adapun nikmat yang kau sebutkan itu hanyalah karena engkau menindas Bani Israel." Firaun pun mengejek, suaranya bergema di ruang istana. "Dan siapakah Rabb seluruh alam itu, Musa?" Musa menjawab dengan lantang. Kalimatnya menembus kesombongan sang tiran. Dia adalah Rabb langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya, jika saja kalian mau beriman. Firaun menoleh kepada pengikutnya dengan nada sinis, "Apakah kalian mendengar apa yang baru saja dia katakan?" Musa alaihi salam menjawab dengan tenang, "Dia adalah Rabb kalian dan Rabb nenek moyang kalian." Firaun menolak dengan ejekan tajam, "Rasul yang kau sebut pasti gila." Namun Musa tidak berhenti. Dia adalah Rabb timur, barat, dan segala yang ada di antara keduanya. Andai saja kalian mau berpikir dengan akal kalian. Kemarahan Fir'aun meledak. "Jika kalian menyembah selain aku akan membuang kalian ke penjara." Musa menatapnya dengan penuh keyakinan. "Bahkan jika aku membawa bukti yang jelas?" Fir'aun menantang, "Maka tunjukkan jika benar kata Amu." Siapnan. Duel mukjizat dan kekalahan sang raja. Di hadapan singgasana Fir'aun yang menjulang, Musa melempar tongkatnya ke tanah. Seketika tongkat itu menjelma menjadi ular raksasa yang nyata. Tubuhnya menggeliat dan sisiknya berkilau di bawah cahaya obor istana. Firaun terperanjat, wajahnya menegang. Musa kemudian menyingkap jubahnya. Tangan kanannya bersinar putih bercahaya. Ini adalah tanda kebesaran dari Rabb semesta alam. Alih-alih tunduk, Firaun mengejek dengan nada nyaring yang bergema di ruang istana. "Ini hanyalah sihir belaka, Musa. Kau hanyalah seorang penyihir yang pandai menipu mata. Tapi aku akan buktikan siapa yang benar. Kita akan adu kekuatan di hadapan rakyat Mesir pada hari perayaan besar.
Aku akan kumpulkan seluruh penyihir terbaik negeri ini. Hari yang ditentukan pun tiba. Lapangan luas di pusat kota Mesir dipenuhi manusia, rakyat, bangsawan, dan pasukan. Firaun duduk di singgasananya yang megah, sementara para penyihir berdiri berbaris membawa tali dan tongkat, siap mempertontonkan keahlian mereka. Mereka menatap Musa dengan sinis. Salah seorang di antara mereka bertanya, "Wahai Musa, apakah kau yang akan melempar lebih dulu atau kami yang memulai?" Musa menjawab dengan tenang, "Lemparlah terlebih dahulu." Maka mereka melemparkan tali dan tongkat mereka. Seketika, dengan sihir mereka, tali-tali itu tampak menjelma menjadi ular-ular kecil yang meliuk di atas tanah. Orang banyak bersorak, sebagian terperanjat, dan dada Musa sempat bergetar karena tampak menakjubkan. Namun, Allah menenangkannya. "Jangan takut Musa, engkau yang akan menang. Lemparlah tongkatmu, dan semua tipu daya mereka akan lenyap." Dengan keyakinan penuh, Musa mengangkat tongkatnya dan melemparkannya. Seketika tongkat itu berubah menjadi ular besar yang nyata, melahap satu persatu ular-ular ilusi para penyihir. Rakyat Mesir terdiam. Mata mereka terbelalak menyaksikan mukjizat yang tak bisa ditandingi. Para penyihir yang paling paham beda antara sihir dan mukjizat langsung terhuyung, lalu jatuh bersujud serentak di hadapan semua orang. Dengan suara lantang mereka berseru, "Kami beriman kepada Rabb-nya Musa dan Harun." Fir'aun murka, wajahnya memerah, suaranya menggelegar. "Bagaimana bisa kalian beriman sebelum aku izinkan? Ini pasti tipu daya Musa. Ia ingin mengusir kalian dari negeri ini dengan sihirnya. Aku akan potong tangan dan kaki kalian secara bersilang, lalu aku salibkan kalian di batang kurma. Kalian akan tahu siapa yang lebih keras siksanya." Namun, para penyihir menjawab dengan keteguhan yang tak pernah Firaun bayangkan, "Engkau hanya menghukum kami karena kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Ya Rabb, curahkan kesabaran kepada kami dan terimalah jiwa kami sebagai orang-orang yang beriman." Dalam keberanian dan iman itu mereka meraih syahid. Mukjizat Musa telah menembus dinding kesombongan Firaun, dan duel itu menjadi awal dari perlawanan besar. Wikitur. Azab demi azab mengguncang Mesir. Kekalahan di hari raya membuat Firaun makin murka. Ia mencoba menutup malu. Di hadapan para pejabatnya, ia menjawab, "Tenanglah, kita akan membunuh anak-anak laki-laki mereka dan membiarkan kaum wanita hidup untuk melayani kita. Dengan itu, mereka tetap terikat pada rantai kekuasaan kita." Kabar itu menyebar cepat. Bani Israel yang sejak lama hidup dalam tekanan kembali dirundung ketakutan. Mereka datang mengadu kepada Musa alaihi salam, "Wahai Musa, kami telah tertindas sebelum engkau datang membawa risalah, dan kini setelah engkau datang, kami tetap disiksa. Apa gunanya semua ini?" Namun, Musa menenangkan mereka dengan suara penuh keteguhan. "Rabb, kalian akan segera membinasakan musuh-musuh kalian, lalu menjadikan kalian pewaris negeri ini. Dan setelah itu, Dia akan menguji kalian. Apakah kalian tetap teguh dalam iman atau tergelincir dalam kesombongan?" Musa kembali menegaskan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika kalian sungguh beriman kepada Allah dan menyerahkan diri kepadanya, maka bertawakallah hanya kepadanya." Mereka menjawab dengan satu suara penuh kepasrahan, "Kami bertawakal kepada Allah." "Wahai Rabb kami, jangan jadikan kami sasaran fitnah kaum zalim. Selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari cengkeraman orang-orang kafir ini." Di tengah penindasan yang semakin berat, Allah menurunkan wahyu kepada Musa dan Harun alaihi salam. "Siapkan rumah-rumah bagi kaummu di Mesir. Jadikan rumah itu sebagai tempat ibadah dan dirikanlah salat. Sampaikan kabar gembira bagi orang-orang beriman." Fir'aun makin menekan mereka. Hati Nabi Musa dipenuhi doa, "Ya Rabbku, Engkau telah memberikan Fir'aun dan kaumnya harta dan kemegahan. Mereka gunakan itu untuk menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Rabb, hancurkanlah kekayaan mereka, keraskan hati mereka.
Jangan biarkan mereka beriman sampai mereka merasakan azab yang pedih. Allah menjawab, doamu telah dikabulkan. Tetaplah teguh dan jangan ikuti jalan orang-orang bodoh. Lalu turunlah azab demi azab yang mengguncang Mesir. Banjir dahsyat, sungai Nil meluap dahsyat. Airnya menelan rumah, ladang, dan ternak. Rakyat Mesir berlari panik. Sawah mereka berubah menjadi lautan lumpur. Belalang, langit menghitam. Suara sayap belalang bergemuruh. Dalam hitungan jam, gandum, kurma, dan anggur lenyap. Hanya tersisa batang kering. Hama kecil. Rumah-rumah Mesir dipenuhi hama kecil yang merayap ke pakaian, makanan, hingga tempat tidur. Katak. Malam hari dipenuhi suara ribuan katak. Mereka memenuhi sumur, panci, hingga istana Firaun. Setiap langkah lantai terasa licin oleh tubuh-tubuh melompat. Darah, air minum berubah merah pekat, berbau busuk. Orang Mesir kehausan, sementara Bani Israel tetap minum air jernih. Di tengah kepanikan, rakyat Mesir memohon kepada Firaun, "Tolonglah kami. Mintalah Musa agar bencana ini dicabut, kita akan beriman." Firaun berjanji pada Musa, "Wahai Musa, doakanlah pada Rabb-Mu agar bencana ini diangkat. Kami akan melepaskan Bani Israel bersamamu." Musa berdoa dan bencana berhenti. Namun, setiap kali azab dicabut, Firaun ingkar. Kesombongannya tak pernah surut. Naman, penenggelaman Firaun. Hukuman abadi. Di tengah penindasan yang semakin berat, Musa alaihissalam memimpin kaumnya melarikan diri. Firaun segera menyadari dan mengejar mereka, memulai pengejaran yang menegangkan antara hidup dan mati. Mereka tiba di tepi laut. Di depan terbentang lautan yang mustahil diseberangi, sementara di belakang Firaun dan pasukannya yang kejam mengejar. Dalam keputusasaan, Musa alaihissalam berdoa kepada Allah. Allah memerintahkannya memukul laut dengan tongkat. Seketika laut terbelah secara ajaib, membentuk jalan terbuka. Bani Israel menyeberang dengan selamat, menyaksikan mukjizat yang luar biasa. Kesombongan Firaun tetap ada. Ia memerintahkan tentaranya menyeberangi laut yang terbelah. Namun, saat mereka melangkah, Allah memerintahkan air kembali menutup. Gelombang dahsyat menenggelamkan Firaun dan seluruh pasukannya. Dalam detik-detik terakhir, Firaun menyadari ketidakberdayaannya. Al-Quran mencatat pengakuannya. Ketika ia hampir tenggelam, ia berkata, "Aku beriman bahwa tidak ada Tuhan selain yang dipercayai Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah." QS Yunus 90. Namun, iman yang datang terlambat itu tak diterima. Allah berfirman, "Apakah sekarang kamu mau beriman padahal sebelumnya kamu termasuk orang yang membangkang dan korup? Hari ini kami abadikan tubuhmu agar menjadi peringatan bagi umat berikutnya, meski banyak yang tetap lalai terhadap tanda-tanda kami." QS Yunus 91-92. Firaun menghabiskan hidupnya menyesatkan kaumnya, menindas yang lemah, dan menolak kebenaran. Pada akhirnya, Allah menenggelamkannya di dunia, dan pada hari kiamat ia akan memimpin kaumnya menuju siksaan yang kekal sebagai balasan atas kesombongan dan kezalimannya. QS Setion Hud Kin 98 dan 99. Sejarah kemudian menyingkap jejak nyata. Pada tahun 1871, tim arkeolog Mesir bersama peneliti Barat menemukan sebuah pemakaman kuno di Deir el-Bahari, Luxor, yang menyimpan puluhan jasad Raja Mesir kuno, termasuk Ramses II. Tubuh para Firaun itu masih terawat hingga kini. Jasad para Firaun yang kini bisa disaksikan di Museum Mesir Kairo menjadi pengingat nyata bahwa kesombongan dan keangkuhan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berakhir dengan kehancuran. Epilog dan pilihan abadi Firaun telah tiada. Namun bayangan tiran masih hidup dalam wajah-wajah baru, berupa keserakahan, penindasan, ketidakadilan sosial, dan kerakusan terhadap alam. Kisah Musa dan Firaun bukanlah sekadar sejarah, melainkan pesan abadi bahwa siapapun yang menindas pada akhirnya akan ditumbangkan. Tugas kita hari ini adalah memilih, apakah kita berdiri bersama Firaun zaman ini, yang diwakili oleh kezaliman dan kesombongan, atau bersama Musa yang membawa kebenaran.
Pilihan itu akan menentukan masa depan kita. Di balik segala penderitaan, ada harapan, seperti Bani Israel yang akhirnya dibebaskan dari penindasan. Perlawanan terhadap ketidakadilan, meskipun penuh tantangan, adalah langkah menuju perubahan. Kita harus belajar dari sejarah agar tidak terjebak dalam kesalahan yang sama. Kemenangan sejati bukanlah milik mereka yang berkuasa dengan zalim, melainkan milik orang-orang yang beriman dan sabar. Semoga kita tidak tergelincir dalam kesombongan dan senantiasa berada dalam lindungan Allah yang Maha Perkasa. Jika kisah perjuangan Nabi Musa melawan tirani Firaun ini menginspirasi Anda untuk selalu berdiri teguh di sisi kebenaran dan keadilan, jangan biarkan pesan abadi ini berhenti di sini. Bagikan kisah lengkap, informatif, dan akurat ini kepada teman, keluarga, dan siapapun yang membutuhkan pengingat bahwa kekuatan iman seorang rakyat biasa mampu menumbangkan kekuasaan paling sombong di muka bumi. Dan yang terpenting, jangan lupa klik tombol like untuk mendukung konten yang mencerahkan ini dan subscribe ke saluran ini agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya yang mengungkap hikmah di balik sejarah.